Selamat pagi sahabat semua. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan lagi untuk melatih 2 orang casis yang berasal dari Flores, Kabupaten Adonara. Jadi ini masih proses untuk melatih pernapasan mereka di air, dan masih disarankan juga untuk mereka belajarnya di kolam yang dangkal dulu, agar supaya pada saat mereka berenang nanti mereka tidak panik. Ini masih disarankan pelatih agar supaya selalu tenang mengatur pernapasan mereka dan tidak terburu-buru, sehingga mereka mampu melakukan seperti apa yang dijelaskan oleh pelatih. Proses selanjutnya adalah melatih tangan mereka. Jadi masih disarankan pada saat mereka mau berenang gaya darat atau gaya katak, harus selalu membuka tangannya selebar pundak ke bawah, agar supaya pada saat mereka mau mengatur pernapasan, mereka mampu mengambil napas pada saat mereka berenang. Jadi tidak boleh tangannya lebar sekali, jadi harus lebar pundak ke bawah. Dan proses selanjutnya adalah disarankan lagi untuk melatih kaki. Pada saat mereka mau berenang gaya dada atau gaya katak, harus selalu terbiasa menendang menggunakan telapak kaki. Mengapa demikian? Agar supaya pada saat mereka berenang, mereka lebih mendapatkan kekuatan kaki pada saat mereka mau berenang gaya dada atau gaya katak. Jadi ini masih proses untuk melatih kaki mereka di kolam yang dangkal. Setelah itu diarahkan untuk meluncur, untuk menggerakkan kakinya, dan dia sudah melakukannya dengan baik. Proses selanjutnya adalah mencoba kemampuan pemula berenang mengambil napas, dan awal masih terlihat sangat kaku dan masih membuat kesalahan karena tidak tenang mengatur pernapasan di air. Setelah pemula tersebut sudah mampu berenang dengan baik di kolam dangkal, proses selanjutnya adalah mencoba kemampuannya untuk berenang di kolam yang besar. Jadi masih diarahkan untuk berenang di kolam yang besar, lebar kolam 10 meter. Jadi masih proses melatih kemampuan serta mental pemula agar supaya pada saat dia berenang di kolam yang besar, lebar kolam 10 meter ini, ia harus selalu tenang mengatur pernapasan sehingga ia mampu berenang sampai di ujung kolam dengan baik. Dan sahabat semua, untuk proses belajar dari pemula kedua ini atau perenang kedua ini, hari ketiga baru disarankan masuk di kolam yang besar, karena awal dia belajar berenang ini memang dia tidak punya kemampuan berenang sama sekali, tidak bisa, dan dia sangat fobia sekali dengan kedalaman. Jadi proses di hari ketiga ini baru dia mencoba kemampuannya berenang di kolam yang besar. Jadi ini motivasi pelatih saja. Jadi ia masih berenang menggerakkan kaki, tangan, kaki serta tangan, tujuannya agar supaya pada saat ia berenang ia lebih rileks bergerak, melakukan gerakannya di air sehingga ia mampu berenang dengan baik. Apabila kaki dan tangannya sudah tidak kaku dan sudah lebih rileks bergerak, baru ia disarankan untuk berenang dengan cara yang benar. 1 kali tendangan untuk kaki, baru mengambil napas. Jadi proses belajar berenang seperti ini adalah melatih pemula yang masih sangat kaku berenang di air dan tidak mampu mengambil napas. Intinya pada saat mereka berenang, jangan bersamaan membuka kaki dan tangan sama-sama di air, karena akan cepat kelelahan
dan menguras tenaga. Namun apabila mereka berenang menggerakkan kaki sudah menutup baru membuka tangan, maka mereka lebih mampu berenang sampai di ujung kolam dan tidak terlalu menguras tenaga mereka. Jadi selalu disarankan oleh pelatih agar pada saat dia berenang selalu menggerakkan kaki dan tangannya secara bergantian, namun tidak boleh secara bersamaan, agar supaya ia lebih rileks menggerakkan kaki dan tangannya di air, agar supaya mampu mengatur pernapasannya pada saat ia berenang. Dan sahabat semua, kalian bisa melihat di video ini, apabila kaki dan tangannya sudah tidak kaku, ia sudah mampu berenang dengan baik dengan 1 kali tendangan pada saat ia berenang gaya dada atau gaya katak. Semoga video ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang masih kaku berenang di kolam pada saat kalian belajar berenang. Terima kasih. Lupa like, comment, dan subscribe. Dah. Terima kasih.